Tampaknya pendekatan yang berpikiran sederhana, hanya mengandalkan energi tak tahu malu dan kekerasan. Pada kenyataannya, dia selalu dapat menemukan titik paling akurat dalam dirinya, pegang dan pegang erat-erat sekaligus. Memikirkan kembali kehidupan pernikahan selama lebih dari 20 tahun, dia merasa putus asa. Selama lebih dari 20 tahun, dia gagal menang di depan wanita ini dan telah dimakan olehnya selama setengah hidupnya. Tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Melihat Chandra, Tama sedikit sedih, sementara Rika terlihat sombong dan menghela nafas dalam diam. Dia semakin merasa bahwa ayah mertuanya tidak dapat menopang tembok dengan lumpur. Pria paruh baya yang pemalu dan penakut ini memiliki kemampuan yang terbatas, pemikiran yang terbatas, dan tidak dapat menyembunyikan hal-hal di dalam hatinya, dan dia sangat mudah untuk berpuas diri. Masalah yang lebih besar adalah dia selalu kekurangan keberanian. Menurut pandangan ini, mimpi buruk istrinya tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini baginya. Alena juga memperhatikan bahwa ayahnya mengalami depresi, dan dengan cepat berpaling dari topik pembicaraan, dan berkata kepada Tama, "Ngomong-ngomong, ibu mengatakan bahwa ketika kakinya membaik, dia ingin kamu membawanya ke pengalaman berperahu pesiar. Saya tidak tahu apakah itu tidak nyaman bagimu?" "Ini nyaman," Tama setuju dengan santai, dan berkata, "Ketika kaki ibu lebih baik dan cuaca lebih hangat, mari kita pergi ke laut." Ketika Rika mendengar ini, alisnya langsung senang, dan dia terus berkata, "Oh, itu sangat bagus. Aku sudah sangat tua, tetapi aku belum pernah naik kapal pesiar pribadi." Rika yang bahagia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, ayo berlayar ke laut. Bisakah kita pergi jauh-jauh ke selatan dan pergi ke pulau selatan untuk berkeliling?" Tama mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Itu tidak jauh dari muara ke laut Indonesia Selatan. Maksimal, hanya 2,000 kilometer. Jika kamu berada di kapal pesiar, kamu bisa tiba paling lama dalam 2 atau 3 hari. Rika tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertepuk tangan dan berkata, "Bagus sekali. Aku belum pernah ke laut Indonesia Selatan." Pada musim dingin beberapa tahun yang lalu, Nyonya Haris pergi ke laut Indonesia Selatan untuk menghabiskan musim dingin di laut. Tapi dia hanya membawa Glenn setiap kali bersama keluarganya dan tidak pernah membiarkan kami mengikuti. Ketika aku memikirkannya, aku menjadi marah. Setelah berbicara, dia mulai mengeluarkan ponselnya dan mempelajari tempat-tempat indah dan makanan lezat yang terkenal di wilayah itu. Keluarga itu mengobrol dengan bebas, dan waktu terus berdetak hingga pukul 12 pagi. Pukul 11.59 malam, Alena mulai mengeluarkan ponselnya untuk menghitung detik tanpa suara. Tepat pukul 12, dia meletakkan ponselnya dan berkata lembut kepada Tama yang duduk di sebelahnya, "Sayang, ini jam 12, selamat ulang tahun untukmu." Tama tersenyum dan berkata, "Terima kasih, sayang." Rika juga buru-buru bergabung, "Selamat ulang tahun, menantuku yang baik. Ibu mendoakanmu kekayaan dan keberuntungan besar di masa depan." Chandra sedikit tertekan, tetapi masih bersorak dan berkata, "Tama, ayah mengucapkan selamat ulang tahun untukmu. Setiap tahun yang kamu miliki hari ini, dan setiap tahun kamu memiliki hadiah yang kamu inginkan." Tama berterima kasih kepada mereka semua satu persatu, dan telepon mulai bergetar terus-menerus menerima lusinan pesan teks dan teks WeChat berturut-turut. Dia menyalakan telepon dan melihat bahwa banyak teman mengirim pesan berkat kepadanya pada saat ini. Tak perlu dikatakan, Devano, Johan, dan Albert Hermawan, Linda Suteja, Anita, Zofia, Nanda, Melisa, dan Nanako juga mengirim ucapan selamat dan ucapan selamat ulang tahun kepadanya. Selain itu, Bapak Askara Gu dan istrinya, juga ada Lina Hadid dan Ayu ibu dan anak, Erik Hartono dan Melba, ayah dan anak juga mengirimkan pesan berkah dan harapan baik.
Tama tidak menyangka bahkan Vivian mengirim pesan teks berkat dan berterima kasih padanya karena telah membantunya selama ini. Namun, satu-satunya orang yang paling tidak diharapkan Tama adalah kakeknya Maherenza. Bahkan lelaki tua ini tetap terjaga sampai jam 12 dan mengirim pesan tepat waktu untuk mengucapkan selamat ulang tahun, tapi Tama tidak mengharapkannya. Dan bibinya, Cynthia, yang telah menderita di depannya, juga mengirim pesan, mengucapkan selamat ulang tahun, dan sekaligus meminta maaf atas tindakannya sebelumnya, berharap dimaafkan olehnya. Alena terkejut melihat bahwa Tama terus-menerus menerima banyak pesan. Dia tidak melihat isi informasinya, dan hanya menebak bahwa orang yang mengirim permintaan adalah pelanggannya. Rika, yang duduk di seberang, melihat bahwa Tama terus-menerus menerima berbagai pesan, dan tidak bisa menahan senyum dan berkata dengan gembira, "Oh, menantuku tersayang, popularitasmu benar-benar bagus sekarang. Ada begitu banyak orang yang terus sampai jam 12 untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Mereka semua harus menjadi pelangganmu, jadi sepertinya bisnismu tahun ini pasti akan lebih baik dari tahun lalu." Tama tersenyum sedikit dan berkata, "Sebenarnya, mereka semua adalah pelanggan lama. Hanya saja mereka telah berteman denganku setelah waktu yang lama." Dengan itu, dia menjawab terima kasih satu persatu kepada semua orang yang mengirim pesan. Bahkan jika itu adalah Cynthia, dia dengan sopan membalas 2 kata terima kasih. Setelah itu, dia berkata kepada Chandra dan Rika, "Orang tua, ini terlalu dini. Silakan kembali ke kamarmu dan istirahat." Rika mengangguk dan menguap, "Oh, aku benar-benar sedikit mengantuk. Aku tidak tahan pada usia ini." Setelah berbicara, dia menoleh ke Chandra dan berkata, "Bantu aku dan bawa aku kembali ke kamar." Chandra tidak berani mengatakan apa-apa dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri, dan menemaninya masuk ke dalam lift. Melihat mereka berdua memasuki lift, Alena mau tidak mau bertanya pada Tama, "Sayang, apakah menurutmu orang tuaku bisa pulih seperti semula?" Tama terkekeh 2 kali. "Siapa yang bisa tahu tentang hal semacam ini?" Alena bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana situasi antara ayah dan bibi Reni? Terakhir kali ayah menangis begitu banyak di dalam mobil. Aku terlalu malu untuk bertanya kepadanya tentang hal-hal ini." Tama tersenyum sedikit dan berkata, "Aku belum mengetahui masalah ini baru-baru ini, tetapi aku merasa bahwa aku akan segera melihat hasilnya." Alena bertanya dengan gugup, "Sayang, apa maksudmu dengan mengatakan bahwa kamu akan segera melihat hasilnya?" Tama memikirkan Erik, dan berkata dengan tenang, "Aku masih belum bisa mengatakan ini, tapi jika ada hasilnya, aku akan memberitahumu sesegera mungkin." Alena mengangguk tak berdaya, "Baiklah kalau begitu." Saat Alena berbicara, dia tidak bisa menahan nafas, dan berkata, "Sejujurnya, sejak terakhir kali ayah memberitahuku tentang urusan antara dia dan ibu dan bibi Reni, aku bersimpati padanya. Tapi bagaimanapun juga ibu melahirkanku. Jika mereka berdua benar-benar ingin bercerai karena wanita itu, aku khawatir ibu akan terlalu menyedihkan untuk satu orang." Tama tersenyum, menjabat tangannya, dan berkata dengan serius, "Ambil 1000 langkah dan katakan, bahkan jika orang tua benar-benar bercerai, bukankah ibu akan tetap memiliki kita? Masalah di antara mereka, biarkan mereka selesaikan sendiri. Biarkan mereka menghadapinya, kita sebagai anak-anak hanya perlu mendukung keputusan mereka." Setelah mengatakan ini, dia menghibur, "Kamu lihat bahwa banyak anak muda tidak ingin orang tua mereka ikut campur dalam kehidupan pribadi mereka, apalagi melakukan itu dalam kehidupan orang tua mereka. Jadi kita tidak perlu terlalu khawatir." Alena mengangguk ringan, seolah-olah dia sangat lega saat ini, jadi dia meraih lengan Tama dan berkata, "Oke, kalau begitu terserah mereka. Biarkan mereka membuat keputusan sendiri. Ayo kembali ke kamar." Dini hari berikutnya, Tama dan Alena sarapan, seperti kemarin, mengantarnya ke rumah tua di kota tua.
Dia mendengar dari Alena bahwa Lina berusaha keras untuk memperbaiki rumah ini, dan bahkan dalam banyak detail kecil dia berjuang untuk kesempurnaan terlepas dari biaya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.